Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallim amma ba'du. Yang terhormat Abiyani dan Mida selaku pengasuh Pondok Pesantren Super Kamara Manifida, terhormat guru-guru, teman-teman dan tak lupa keluarga saya di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Sini saya Nurulita dari kelas 12 MA Al Manifida akan presentasikan peta imajinasi saya dari kitab Tauhid tentang bab 2 di sini ya. Bab 2 itu di sini ada tentang klasifikasi iman, apa itu rizki, apa itu kalam, itu masalah iman kepada nabi, masalah nabi yang tergolong nabi syariat, jumlah nabi dan nabi yang diutus. Di sini yang pertama, di cabang pertama, di sini ada 1 2 3 4 5 cabang. Yang pertama itu klasifikasi iman. Iman sendiri bagi menjadi 3, ada iman taklid, iman hakiki, dan iman istidlal. Saya menjelaskan yang taklid dulu. Taklid itu adalah iman yang mempercayai keesaan Allah, yang mengikuti ulama tanpa dalil apapun, dan tidak selamat goncangan hatinya apabila ada orang yang meragukan kepercayaannya. Itu iman taklid. Yang kedua tuh iman hakiki. Iman hakiki itu mengikat hatinya dengan keesaan Allah. Jadi kan hanya mempercaya doang, ini diikat hatinya atau lebih kuat gitu ya. Apabila ada yang memperselisihkan, ahli-ahli ilmu memperselisihkannya, maka untuk melepaskan ikatan mereka tidak terpengaruh sama sekali, karena dia itu telah mengikat hatinya dengan keesaan Allah. Itu yang hakiki. Terus yang terakhir itu istidlal. Istidlal ini menciptakan dalil yang dari segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti dari Zat Pencipta. Contohnya kayak gini. Ada kotoran unta. Kalau ada kotoran unta pasti ada untanya ya. Contoh seperti itu. Mustahil sekali ketika ada bekas tapi tidak ada yang pembuat bekasnya atau sumber pembuatnya gitu kan, seperti itu. Terus yang kedua, cabang kedua ini ada rizki dan kalam. Kalam itu adalah lafaz zat Allah, lafaz yang menentang zat Allah, sifatnya Allah dan cerita tentang Allah. Atau lebih mudahnya pengertiannya itu tentang perkataan yang mengandung unsur tentang menjelaskan siapa itu Allah. Itu namanya kalam. Seperti itu. Terus ini rizki di sini tuh rizki itu bagi menjadi 3. Rizki menjadi 2, rizki lahir dan rizki batin. Rizki lahir itu adalah bahan atau kekuatan. Contohnya itu seperti makanan sebagai penguat tubuh untuk menjalankan aktivitas. Itu rizki lahir. Kalau rizki batin itu adalah keperluan hati dalam menjaga rahasia atau segala apapun rahasia. Kemudian rizki yang diberikan Allah itu kita dapat memperluas rezeki dengan mudahnya. Cara itu memperbanyak sholat Nabi dan banyak istighfar, seperti itu. Kemudian yang di bab 2 ini juga, ini cabang ketiga adalah ada masalah iman kepada Nabi. Apabila kamu ditanya siapa nabimu yang pertama, maka jawablah nabi pertamaku adalah Adam alaihissalam, yang atau beliau bernama Asyarif Abul Bashar, atau yang di istilah yang sering mudah dipanggil dengan Syafiullah. Kemudian setelah Rasulullah tidak ada lagi seorang Rasul lagi. Itu apabila kamu tanya ya. Itu Nabi sendiri pengertiannya itu adalah siapa Nabi. Nabi itu apa sih? Siapa Nabi? Nabi itu adalah manusia yang dipercaya Allah untuk memberikan wahyu, menerima wahyu, memberikan wahyu kepada umatnya. Kemudian beliau ini, para nabi itu terjaga dari zilal dan dosa-dosa. Kemudian menyampaikan tugasnya, Nabi itu menyampaikan berita-berita gaib. Wahyu itu salah satu berita gaib. Kita nggak tahu wahyu seperti apa kan. Kemudian nasihat, tidak menipu. Lalu juga perintah untuk memerintahkan kaumnya untuk taat dan melarang berbuat maksiat. Itu adalah Nabi. Kemudian di sini ada masalah
tentang siapa saja Nabi Syariat itu. Nabi Syariat itu dalam suatu dalil ada yang menerangkan bahwa Nabi Syariat itu adalah Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh. Nimim atau ulul azmi ya. Terus tapi ada yang mengatakan ulul azmi itu siapa? Nuh. Nuh itu ada Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf dan Ayub. Nah, Nuh itu beliau itu menurut beberapa dalil seperti itu. Nuh itu beliau itu Nabi Nuh itu tabah dengan banyaknya orang yang menyakiti beliau. Kemudian Nabi Ibrahim itu sabar ketika menghadapi api ketika membakar dirinya. Nabi Ishak itu disembeli sebagai bahan penyembelihan ayahnya. Kemudian Nabi Yakub itu hilang anaknya. Cobaannya beliau itu adalah hilang anaknya dan hilang penglihatannya. Kemudian Nabi Yusuf itu sabar ketika beliau itu dimasukin ke sumur oleh saudara-saudaranya. Dan Nabi Ayub itu sabar sekali dalam menghadapi sakitnya yang bertahun-tahun. Dan juga di bab 2 ini menyelesaikan masalah tentang jumlah nabi. Nah, jumlah nabi itu ada yang mengatakan ada 124.000, ada juga yang mengatakan 224.000. Oh, alam bisa. Terus yang terakhir, masalah terakhir tentang nabi-nabi yang diutus. Dan nabi yang diutus itu ada yang mengatakan kalau nabi yang diutus itu ada 313. Ada juga yang mengatakan bahwa nabi diutus 314. Ada juga yang mengatakan kalau nabi diutus itu 315. Dan ada yang lebih banyak dari 300, itu ada 8.000. 4.000 dari Bani Israel dan 4.000 dari langit. Nah, perbedaan Rasul dan Nabi. Rasul itu menyampaikan hukum wahyu dari Tuhannya, sedangkan Nabi itu tidak. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini saya menerangkan tentang yang dijelaskan di bab 2 di kitab Ilmu Tauhid. Jelaskan tentang bab 2. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf dari kesalahan kata perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.